Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Hari ini kita akan melakukan pembahasan TO reguler 2 untuk matkul ekonomi kelas 12 IPS yang sudah kalian kerjakan kemarin. Nah, langsung saja untuk pembahasan soalnya. Yang pertama, nomor 125. Kegunaan informasi akuntansi bagi pihak internal perusahaan adalah seperti yang kita ketahui, untuk pihak-pihak yang menggunakan informasi akuntansi itu dibagi menjadi dua. Ada pihak internal dan ada pihak eksternal. Bedanya apa? Kalau pihak internal adalah pihak-pihak yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri, sedangkan pihak eksternal adalah pihak luar yang membutuhkan informasi akuntansi dari sebuah perusahaan. Nah, kalau kita berbicara tentang pihak internal, itu contohnya seperti manajer, direktur, kepala staf. Itu adalah contoh-contoh dari pihak internal perusahaan. Nah, kira-kira manajer, direktur, kepala staf itu membutuhkan informasi akuntansi untuk apa? Karena mereka berhubungan dengan perusahaan itu sendiri, berarti kaitannya sama pengambilan kebijakan yang ada dalam perusahaan itu. Jadi untuk nomor 125, jawaban yang paling benar adalah yang B. Karena yang ditanya adalah pihak internal. Oke, lanjut nomor 126. Sebuah perusahaan meminjam uang ke bank senilai 50 juta. Esoknya perusahaan tersebut menerima uang muka untuk pekerjaan jasa sebesar 5 juta dari total pendapatan sebesar 10 juta. Apabila setelah itu perusahaan tersebut mencatat piutang dari pendapatan senilai 4 juta, maka jumlah kas perusahaan tersebut berapa? Nah, di sini yang ditanyakan adalah kas. Kas itu adalah uang dari perusahaan atau uang yang masuk ke dalam perusahaan. Karena di sini kalau kita lihat di soal nomor 126 ini ada 3 kegiatan atau ada 3 transaksi. Yang pertama perusahaan pinjam uang ke bank, yang kedua perusahaan menerima uang muka dari total pendapatan, dan yang ketiga perusahaan mencatat piutang dari pendapatan. Nah, kira-kira dari 3 kejadian ini yang mana yang menyebabkan adanya kas masuk dalam sebuah perusahaan? Berarti kalau kita analisis, yang pertama, sebuah perusahaan meminjam uang ke bank senilai 50 juta. Berarti ada uang masuk ke dalam perusahaan itu sebesar 50 juta. Kemudian esoknya perusahaan menerima uang muka 5 juta dari total pendapatan 10 juta. Berarti perusahaan itu mendapatkan pendapatan 10 juta, tapi baru diterima 5 juta. Berarti yang dicatat sebagai kas adalah uang yang sudah diterima atau 5 juta. Untuk kegiatan yang ketiga, apabila setelah itu perusahaan mencatat piutang dari pendapatan sebesar 4 juta, di sini kaitannya sama piutang. Piutang itu berarti belum dibayar atau masih diutang oleh pihak lain. Berarti untuk kegiatan yang ketiga itu belum bisa dicatat sebagai kas dari perusahaan. Sehingga untuk total kas perusahaan sendiri, ini dijumlah 50 juta ditambah 5 juta sama dengan 55 juta. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Kemudian nomor 127, berikut ini merupakan tahap proses akuntansi yang benar. Nah, seperti yang kita ketahui, dalam siklus penyusunan akuntansi itu dimulai dari tahap pencatatan. Nah, kalau kita berbicara tentang perusahaan jasa, berarti pencatatannya terdiri atas jurnal umum dan buku hisab. Kemudian setelah tahap pencatatan, ada tahap pengikhtisaran atau peringkasan. Nah, di dalam tahap pengikhtisaran itu meliputi neraca saldo dan di neraca saldo ada jurnal penyesuaian. Kemudian ada neraca lajur atau kertas kerja. Setelah tahap pengikhtisaran ada tahap pelaporan. Untuk pelaporan sendiri dibagi menjadi 4. Ada laporan laba rugi, ada laporan perubahan ekuitas,
atau perubahan modal, kemudian ada laporan neraca, dan ada laporan arus kas. Baru tahap yang terakhir ada tahap penutupan. Penutupan sendiri ada jurnal penutup. Dan yang paling penting itu ada jurnal kembali. Nah, berarti tahapannya mulai dari pencatatan dulu, pengiktisaran, pelaporan, baru penutup. Nah, berarti di sini yang paling tepat adalah yang E. Pencatatan, pengiktisaran, dan pelaporan. Oke, lanjut nomor 128. Pencatatan dalam jurnal umum berisikan perintah pencatatan apakah transaksi tersebut tergolong dalam debit atau kredit merupakan fungsi jurnal. Jadi untuk fungsi jurnal umum sendiri itu ada 5 ya. Semua ini ada di pilihan jawaban itu adalah fungsi dari jurnal umum. Ada fungsi historis, fungsi pencatatan, fungsi analisis, fungsi instruksi, dan fungsi informasi. Nah, di sini ada kata kuncinya untuk nomor 128, jurnal umum yang berisikan perintah. Untuk historis sendiri, historis itu berarti pencatatan dalam jurnal umum itu harus sesuai dengan waktu kejadiannya. Historis sesuai dengan waktu. Pencatatan yang namanya jurnal umum itu karena masuk di tahap pencatatan, berarti jurnal umum digunakan untuk mencatat transaksi. Kemudian yang ketiga ada analisis. Fungsi jurnal umum sebagai analisis itu untuk menganalisis kejadian-kejadian atau transaksi yang sudah terjadi, kemudian dicatat di jurnal umum. Yang keempat, ada fungsi instruksi. Nah, instruksi itu artinya perintah. Sesuai dengan kata kunci tadi, jurnal umum berisikan perintah untuk mencatat transaksi itu tergolong dalam debit dan kredit. Berarti, jawaban yang paling tepat untuk nomor 128 adalah yang instruksi. Untuk informasi, ini di sini jurnal umum digunakan untuk menyampaikan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan, yang membutuhkan informasi akuntansi dari jurnal umum. Oke, itu untuk nomor 128. Lanjut nomor 129. Sebuah perusahaan menerima pendapatan setelah selesai melakukan pekerjaan jasa terhadap pelanggannya. Pencatatan transaksi tersebut dalam jurnal umum yang benar adalah, sekarang kita ulas lagi untuk aturan debit kredit. Untuk akun-akunnya ada harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Untuk aturan debit kreditnya, ketika harta bertambah, tempatnya di debit, ketika harta berkurang di kredit. Sama dengan beban. Untuk utang, modal, dan pendapatan sama, ketika bertambah, tempatnya di kredit, sedangkan ketika berkurang, tempatnya di debit. Nah, ini adalah aturan dari debit kredit. Berarti di sini pencatatan transaksi dalam jurnal umum yang besar adalah ketika suatu perusahaan menerima pendapatan, berarti pendapatannya bertambah, pendapatan bertambah tempatnya di kredit, kemudian ketika mendapatkan pendapatan otomatis perusahaan memperoleh uang atau kas, berarti kas itu masuk harta, berarti hartanya bertambah di kredit. Nah di sini kasnya di kredit salah ya, karena seharusnya kasnya bertambah di debit. Yang B pendapatan di kredit, pendapatan tadi ketika bertambah di kredit. Nah, jadi nomor 129 yang benar adalah yang debit, pendapatan di kredit. Oke, lanjut nomor 130. Berikut ini transaksi yang terjadi pada perusahaan jasa angkutan amanah. Dari data di atas, pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum yang benar adalah oke. Sekarang coba kita analisis satu persatu untuk pencatatan di jurnal umumnya. Nomor 1 atau tanggal 1 November dibeli peralatan kantor senilai 2 juta secara kredit. Berarti peralatannya nambah di debit atau peralatan kantornya nambah di debit. Dan secara kredit berarti utangnya juga nambah di kredit sesuai dengan aturan debit kredit tadi sebesar 2 juta.
Kemudian tanggal 3 November diterima jasa angkutan, berarti tanggal 2 itu kasnya bertambah, di debit pendapatannya juga bertambah, di kredit sebesar 1 juta. Tanggal 3, bentar salah. Ini tadi tanggal 3, berarti yang ini tanggal 5. Dibayar gaji karyawan, berarti beban gaji di debit. Bayar gajinya pakai uang, tapi kasnya di kredit sebesar 800.000. Tanggal 7, taruh bawah sini ya. Tanggal 7 dibayar beban listrik, berarti sama kayak tanggal 5 tadi. Beban listrik di debit, bayarnya pakai uang, berarti kasnya berkurang di kredit sebesar 600.000. Yang terakhir tanggal 9 diterima pelunasan piutang, berarti piutangnya berkurang, uangnya nambah. Kasnya nambah di debit, piutangnya berkurang di kredit sebesar 200.000. Nah, sekarang kita analisis. Nomor 1, tanggal 1 peralatan kantor pada utang benar. Tanggal 5 kas sama beban gaji salah ya, seharusnya beban gaji dulu baru kas. Yang B, peralatan kantor utang benar, beban gaji pada kas benar. Tanggal 9 harusnya kasnya yang didebit bukan piutang, salah. Yang C, peralatan kantor utangnya benar, beban gaji pada kas. Tanggal 9 kas pada piutang. Oke, benar. Jadi nomor 130 jawaban yang benar adalah yang C. Nomor 131. Sebagian jurnal umum yang dibuat oleh Bengkel Kenari Jaya pada bulan Juli 2014 sebagai berikut. Data saldo per 30 Juni diketahui sebagai berikut. Ada saldo kas 18.500, saldo utangnya 25.000. Kemudian diketahui data di atas. Berdasarkan data tersebut, maka posting ke buku besar yang benar adalah, kalau buku besar itu berarti tiap akun memiliki kamarnya sendiri-sendiri. Nah, di sini untuk di pilihan jawaban yang tersedia adalah kamarnya kas, utang usaha, piutang usaha, sama pendapatan jasa. Coba kita analisis yang kas dulu. Di sini kas tadi punya saldo 18.500, berarti tanggal 1 ada saldo sebesar 18.500 di debit. Kemudian ada kas lagi tanggal 5 3.500. Ayo, di sini seharusnya 3.500, berarti salah. Yang B ini juga kas, saldonya tadi 18.500, ada kas di debit 3.500, berarti debit sama debit sifatnya menambah. 18.500 ditambah 3.500, seharusnya hasilnya bukan 22.800, tapi 5 tambah 5 itu 10. 18 tambah 4, 22.000. Ini salah ya. Seharusnya bukan 22.800. Oke. Kita cek yang utang. Utang di sini untuk saldonya ada 25 juta di kredit, karena utang itu saldo normalnya di kredit. Kemudian ada utang lagi di debit 5.300, berarti kalau kredit sama debit sifatnya mengurangi. 25 dikurang 5.300, 19.700, benar. Terus ada utang lagi tanggal 15, 7.500, berarti di debit 19.700 dikurangi 7.500, tinggal 12.200. Utangnya cuma 1, 2. Oke, jadi jawaban yang benar adalah yang C. Itu untuk cara menganalisis buku besar kalau diketahui saldo dan jurnal umum. Oke, lanjut untuk nomor 132. Pada tanggal 1 Agustus 2019 dibayar biaya pemasangan iklan pada majalah Gaya sebesar 15 juta untuk 20 kali terbit dan dicatat pada akun iklan dibayar di muka. Oke, di sini dia dicatat sebagai akun iklan dibayar di muka.
Sampai tanggal 31 Desember, iklan yang sudah diterbitkan 8 kali. Berarti bagaimana jurnal penyesuaiannya? Di sini jurnal penyesuaiannya menggunakan akun beban dibayar di muka. Untuk beban dibayar di muka sendiri itu menggunakan dua pendekatan. Ada yang menggunakan pendekatan harta dan ada yang menggunakan pendekatan beban. Nah, karena di sini di soal itu dia dicatat sebagai akun iklan dibayar di muka, berarti dia menggunakan harta atau pencatatan harta. Kalau misalkan di sini dicatat sebagai beban iklan, baru menggunakan pendekatan beban. Nah, kalau menggunakan pendekatan harta, berarti nominalnya nanti pakai yang sudah terpakai. Nah, di sini dia yang sudah terpakai misalnya 8 kali. Jadi kita hitung nominalnya dulu. Yang sudah terpakai itu 8 kali per total pemakaian iklan atau pemasangan iklan itu 20. Dikalikan 15 juta. Berarti ketemunya berapa ini? 8 per 20 dikalikan 15 juta. Kita hitung 8 per 20 kali 15 juta itu sama dengan 6.000. Nah, ini yang sudah terpakai. Oke, berarti akunnya atau ayat jurnal penyesuaiannya itu karena ini menggunakan pendekatan harta berarti beban iklan pada iklan dibayar di muka sebesar 6 juta. Berarti jawaban yang tepat adalah yang lanjut nomor 133. Diketahui sebuah neraca saldo sebagian salon mini. Ada perlengkapan sewa dibayar di muka, peralatan, dan modal lainnya. Data penyesuaian 31 Desember, ada perlengkapan yang tersisa 50.000, sewa dibayar 3 Agustus untuk 1 tahun. Dari data di atas disusun kertas kerja. Oke, berarti sekarang kita harus menganalisis dulu jurnal penyesuaiannya. Untuk jurnal penyesuaian yang pertama, perlengkapan yang tersisa 50.000. Berarti untuk AJP-nya beban perlengkapan pada perlengkapan sebesar di sini 200.000 pada saat beli, kemudian sisanya 50. Berarti yang sudah terpakai 200 dikurangi 50 tinggal 150. Berarti nominalnya pakai yang 150. Untuk penyesuaian yang kedua, sewa dibayar 3 Agustus untuk 1 tahun. Di sini dia diketahui sebagai sewa dibayar di muka, berarti pakai pendekatan harta. Nanti AJP-nya beban sewa pada sewa dibayar di muka. Untuk nominalnya berarti yang sudah terpakai Agustus ke Desember itu Agustus, September, Oktober, November, Desember 5 bulan. Per 1 tahun itu 12 bulan dikalikan 3 juta. Nah, berarti tinggal berapa ini 5 per 12 dikalikan 3 juta. Oke, 1.250.000. Berarti AJP-nya beban sewa 1.250.000 pada sewa dibayar di muka 1.250.000. Oke, tinggal kita analisis. Untuk yang perlengkapan dulu, di neraca saldo ada 200.000 benar. AJP-nya tadi ada perlengkapan di kredit sebesar 150. Jadi, kalau AJP di sini 50, ini salah ya. Kemudian yang nomor 2 sewa dibayar di muka. Untuk di neraca saldo ada 3 juta. AJP-nya sewa dibayar di muka ada 1.250 benar. Berarti kalau debit sama kredit sifatnya mengurangi neraca saldo. Terus dia masuk di laporan neraca karena harta. Peralatan 600 benar di debit, AJP-nya nggak ada, neraca saldonya 600, dia masuk di neraca. Benar. Modal Laila di sini 4 juta di kredit,
Nggak ada AJP, neraca saldonya 4 juta, neracanya juga 4 juta. Jawabannya adalah tidak ada 23 dan 4. Coba kita cek beban perlengkapan. Ini salah ya, bukan 50.000. Seharusnya 150 beban sewanya. Oh, modal ini salah ya. Karena di neraca saldo setelah disesuaikannya dia masuk debit. Seharusnya kredit. Ini juga debit, salah. Kalau yang beban sewa, di sini beban sewa tadi ada 1.250.000 muncul pada saat penyesuaian, benar. Neraca saldonya beban itu di debit dan masuk di laporan laba bersih. Oke. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 133 adalah 2, 3, dan 6. Nomor 134. Berikut ini data keuangan yang terdapat pada bengkel Mas Abdul per 31 Desember. Berdasarkan data di atas, besarnya laba bersih yang diperoleh. Oke, rumusnya mencari laba bersih atau rugi itu sama dengan pendapatan dikurangi total bebannya. Nah, di sini ada berapa pendapatan? Ada 2. Kemudian bebannya ada 1, 2. Untuk beban iklan dibayar di muka, dia tidak masuk beban ya, karena dia harta. Sesuatu yang dibayar di muka adalah harta. Beban perlengkapan juga masuk beban. Jadi tinggal kita total, pendapatannya ada 2, gajinya ada 1, 2, dan 3. Oke, kita total berarti pendapatannya 6.500.000 ditambah 250 sama dengan 6.750.000. Bebannya kalau kita total ada beban gajinya itu 1.200.000. Ditambah beban sewanya 1.500.000. Ditambah beban perlengkapannya 300, berarti total bebannya 3 juta. Nah, berarti laba bersihnya 6.750 dikurangi 3 juta, tinggal 3.750. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Oke. Nomor 135. Pada periode berjalan, UD Sinabung memperoleh laba bersih sebesar 20 juta. Oke, diketahui laba bersihnya 20 juta. Dan pemiliknya mengambil price-nya 10 juta, sehingga modal akhirnya 160 juta. Modal akhir diketahui 160 juta. 160 juta. Yang ditanya berapakah modal awalnya? Berarti di sini kita pakai rumus yang modal akhir atau laporan perubahan ekuitas. Untuk rumusnya, modal akhir itu sama dengan modal awal plus laba dikurangi price. Nah, modal akhirnya diketahui 160 juta, modal awalnya dicari, labanya 20 juta, price-nya tadi 10 juta. Berarti ini 160 sama dengan X, ini 30, 20 kurangi 10, 10 ya. 10 juta. Nah, ini tak pindah ke kiri, berarti 160 juta dikurangi 10 juta, itu sama dengan modal awal. Berarti modal awalnya itu adalah 150 juta. Temu berarti jawabannya yang B. Nomor 136. Diketahui data berikut. Ada kas, piutang usaha, perlengkapan peralatan utang, pendapatan, dan beban. Berdasarkan data di atas, besarnya nilai modal dalam laporan keuangan neraca. Oke, sebagaimana yang kita ketahui di persamaan dasar akuntansi, untuk mencari modal, itu rumusnya, kalau harta, itu kan sama dengan utang plus modal. Berarti kalau mau mencari modal,
Tinggal dibalik, berarti harta dikurangi utang. Nah, di sini ada harta apa saja? Kas, piutang, perlengkapan, dan peralatan. Keempat akun ini itu disebut sebagai harta. Kemudian utang, pendapatan, dan beban. Oke, sekarang kita total dulu hartanya. 7.500.000 ditambah 1.500.000. 7.500, 1.500 ditambah 750 ditambah 2 juta. Ketemunya hartanya 11.750 dikurangi utangnya 1 juta. Berarti modalnya adalah tinggal 10.750. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Nomor 137. Perusahaan Gilang mencatat jurnal atas pengambilan pride untuk Gilang 30 juta. Dan pembelian peralatan senilai 2.500.000. Maka pengaruh dari ketiga jurnal tersebut terhadap modal Gilang. Oke, yang ditanya adalah pengaruh terhadap modal. Sekarang di sini ada 3 kegiatan. Yang pertama, perusahaan Gilang itu mencatat jurnal atas pengambilan pride. Ingat, pride itu sifatnya mengurangi modal. Lalu ada kenaikan piutang atas jasa yang diberikan. Berarti di sini dia mendapatkan pendapatan. Pendapatan jasa yang masih berupa piutang. Pendapatan itu sifatnya menambah modal. Yang diberikan 12 juta dan membeli peralatan senilai 2.500.000. Kalau peralatan tidak mempengaruhi modal ya, karena peralatan itu mempengaruhi harta. Peralatannya bertambah, uangnya berkurang atau kasnya berkurang. Berarti di sini kalau kita total pendapatannya tadi prevonya berarti minus 30 juta sama ada jasanya itu 18 ya. Jasanya tadi 12 juta ya. Berarti kalau kita total min 30 plus 12 itu minus 18 juta. Berarti modalnya Gilang itu mengalami penurunan sebesar 18 juta. Jawabannya yang C. Lanjut nomor 138. Ketika perusahaan gagal atau melakukan kesalahan pencatatan pada ayat jurnal mengenai beban peralatan, maka sebagaimana yang kita ketahui tadi, laba itu kan rumusnya pendapatan dikurangi beban. Nah, kalau misalkan di sini terjadi kesalahan pencatatan di mana bebannya bertambah, ketika perusahaan gagal atau melakukan kesalahan pencatatan pada ayat jurnal mengenai beban peralatan, misalkan ketika bebannya di sini terlalu tinggi, beban itu sifatnya mengurangi pendapatan. Berarti ketika pendapatannya naik, labanya ikut naik. Tapi ketika bebannya naik, maka labanya akan turun. Jadi ketika terjadi kesalahan pencatatan beban, dia akan mempengaruhi laba bersih. Nanti laba bersihnya itu akan turun karena beban di sini sifatnya mengurangi. Jadi ketika bebannya terlalu tinggi, labanya akan semakin kecil. Berarti jawabannya benar adalah yang E. Oke, selanjutnya nomor 139. Diketahui data perusahaan X tahun 2019 sebagai berikut. Ada aset lancar, aset tidak lancar, hak cipta, investasi, modal awal, pride, laba bersih. Yang ditanya besarnya kewajiban perusahaan X dalam neraca. Rumusnya tetap sama, harta sama dengan utang plus modal. Nah, di sini hartanya ada 4 ya. Aset lancar, tidak lancar, cipta, sama investasi saham, itu semuanya adalah harta. Coba kita hitung dulu, di sini hartanya ketemu berapa? 10.500.000 ditambah 1.300.000 ditambah 5.500.000 dan 12 juta.
Harta totalnya itu ketemunya 29.300.000. Kemudian di sini diketahui modal awal, price sama laba bersih. Padahal yang harus masuk di rumus itu adalah modal akhir. Jadi dari data ini kita harus mencari dulu modal akhirnya. Modal akhirnya berapa? Rumusnya sama seperti yang tadi. Untuk mencari modal akhir itu adalah modal awal plus laba min price. Modal awalnya diketahui 20.500, labanya 2.500.000, price-nya 850. Nah, berarti modal akhirnya berapa? 20.500 plus 2.500 dikurangi 850, modal akhirnya ketemu 4.150. Ini untuk modal akhirnya. Guys, tinggal dimasukkan. Berarti kalau kita mau mencari utang, itu utang sama dengan harta min modal. Berarti hartanya tadi 29.300, modalnya 4.150. Berarti utangnya adalah 29.300 dikurangi 4.150. Kok tidak ada? Salah. Modal akhirnya kenapa cuma sedikit? Lagi lagi. 20.500 tambah 2.500 dikurangi 850. Oh, ini ketemunya 22.150. Modalnya tadi 22.150. Berarti utangnya 29.300 dikurangi 22.150 sama dengan 7.150. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, sudah selesai untuk pembahasan tryout reguler 2-nya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.